Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi buku Ekspres TKA yang mana kita akan bahas soal-soal dari buku ini. Soal yang akan kita bahas yaitu soal pada paket simulasi yang keempat, dan bagi teman-teman diinformasikan bahwa ini adalah part ketiga dari video paket simulasi keempat. Jadi teman-teman yang belum menonton video part 1 dan part 2-nya silahkan boleh tonton terlebih dahulu, atau jika teman-teman ingin langsung menonton part 3 juga boleh. Kita langsung ke soalnya saja. Sebelum mulai diingatkan buat teman-teman disiapkan terlebih dahulu mengenai alat tulis dan bukunya, sehingga teman-teman tidak hanya menonton dan menyaksikan apa yang saya lakukan, tetapi teman-teman juga melakukan proses penyelesaian soal pada buku-buku ini. Dan sehingga informasi yang didapatkan atau ilmu yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan hanya menonton ya. Baik, kita langsung mulai di nomor 21. Endang dan Hilwan berada di lapangan sekolah. Endang berjalan menuju barat sejauh 8 meter, kemudian belok ke selatan sejauh 3 meter. Oke, sebelum kita langsung ke konteks soal, coba kita perhatikan terlebih dahulu mengenai arah mata angin ya. Kalau kita tahu selama ini arah mata angin itu kan kita akan coba buat arah utara itu ke atas ya, utara itu ke atas, kemudian selatan itu ke bawah, sedangkan timur itu ke kanan, berarti ini timur, kemudian barat itu ke kiri. Dari informasi yang kita miliki, si Endang tuh berjalan menuju barat sejauh 8 meter. Kalau berdasarkan sumbu X dan sumbu Y, kalau dia ke barat maka dia menuju sumbu X yang negatif teman-teman ya. Maka kalau kita tuliskan untuk Endang itu menuju sumbu X yang negatif sebanyak 8 meter. Kemudian dia belok ke selatan katanya, ke selatan sejauh 3 meter. Karena ke selatan itu ke arah sumbu Y negatif, maka kita bisa tuliskan dia ke arah sumbu Y sebanyak negatif 3 meter. Gitu ya teman-teman ya. Lalu naik ke lantai 2. Nah, berarti di sini konteksnya itu berarti dia 3 dimensi ya. Berarti sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena dia naik, maka dia nilainya sama dengan positif ya. Kemudian ini berarti di sumbu Z. Karena dia naik tadi berapa ke lantai 2, dan lantai 2 itu jarak antara lantai itu 4 meter, sehingga kita bisa kalikan naik sebanyak 2 dikali dengan 4 meter, maka dia di sini di 8 meter teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya kita informasikan mengenai koordinat dari si Endang, koordinat Endang itu ada di negatif 8, negatif 3, dan 8 ya teman-teman ya. Kemudian ada orang lain yaitu Hilwan. Hilwan itu melakukan proses yang sebaliknya, yaitu Hilwan ke tempat yang sama menuju ke arah timur sejauh 12 meter. Karena timur itu ke kanan ya teman-teman, ke arah sumbu X yang kanan, maka dia pasti X-nya itu positif 12 meter. Kemudian dia berbelok ke utara. Utara tuh ke atas kalau dari segi arah mata angin yang sudah kita buat ya. Maka ke arah sumbu Y yang positif yaitu 17 meter, dan lalu naik ke lantai 4. Maka kita kalikan 4 dengan jarak antar lantai itu 4, maka 4 kali 4 sama dengan 16 meter ya teman-teman ya. Sehingga koordinat dari Hilwan itu sama dengan 12,17 dan 16. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan rumus jarak aja teman-teman. Rumus jarak, namun pada kondisi ini berarti rumus jarak pada 3 dimensi ya. Yaitu kita bisa tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu X1 dikurangi X2. Bentar ya, berarti X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2 ditambah dengan Y1 dikurangi Y2 dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan Z1 dikurangi Z2 dipangkatkan 2 ya. Kita akarkan, kemudian kita substitusikan, kita anggap X1 nya Endang, X2 nya Hilman ya.
Maka ini negatif 8 dikurangi 12 ya. Kita kurangkannya yang sini teman-teman. Depan dengan depan, tengah dengan tengah, dan kanan dengan kanan ya. Kemudian kita tambahkan dengan negatif 3 dikurangi dengan 17 dipangkatkan 2 ditambah 8 dikurangi 16 dipangkatkan 2. Jangan lupa diakarkan ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah tinggal kita hitung negatif 8 dikurangi 12 itu negatif 20 dipangkatkan 2 ditambah negatif 20 lagi yaitu negatif 3 kurangi 17 negatif 20 lagi pangkat 2 ditambah 8 kurangi 16 yaitu negatif 8 dipangkatkan 2 ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita hitung negatif 20 pangkat 2 itu 400, ini negatif 20 pangkat 2 juga 400 lagi, dan 8 pangkat 2 itu 64 teman-teman ya. Sehingga kalau kita hitung nilainya sama dengan 864 ya. Kita bisa bagi teman-teman, 864 tuh kita bisa bagi dengan 6 ya. Itu 6 dikali dengan berapa? 144 teman-teman ya. Nah, 144 dikali 6 sama dengan 6. Akar dari 144 sama dengan 12, maka nilainya sama dengan 12 akar 6 meter. Jawabannya adalah yang B ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk soal nomor 21. Ini soalnya nggak terlalu susah sebetulnya, cuman mungkin kita nggak terbiasa dengan informasi-informasi soal yang di sini naik ke lantai 2, naik ke lantai 4. Nah, kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Kita biasanya hanya terpaku hanya ke selatan, ke utara, ke barat aja. Kita jarang sekali menyelesaikan soal-soal yang bentuknya seperti ini, sehingga mungkin agak baru buat teman-teman, tapi setelah kita coba nggak terlalu susah kok. Jadi mungkin sekali untuk dipahami dengan baik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Dua orang A dan B berdiri di sebuah gurun yang datar dan mengamati balon udara dari arah yang berbeda. Orang A melihat dari arah selatan dengan arah sudut elevasi 30 derajat, sedangkan orang B melihat dari arah timur dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak antara A dan B adalah 200 dan tinggi balon dari permukaan adalah H, dengan tinggi orang A dan B diabaikan, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Yang pertama di sini informasinya mereka melihat dari arah timur dan arah selatan, teman-teman. Maknanya apa? Kalau kita lihat atau kita buat sebuah arah mata angin lagi kayak nomor sebelumnya, ini kan arah mata anginnya itu kalau selatan itu ke sini, kalau timur itu ke sini, sehingga akan terbentuk sebuah sudut siku-siku di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini dia pasti siku-siku ya, gitu ya. Kemudian coba kita tulis terlebih dahulu, yang mana coba kita tulis segitiga untuk ini ya, segitiga si orang A kali ya. Untuk orang A itu segitiganya akan seperti ini. Saya buat seadanya ya teman-teman ya. Kita buat seperti ini. Ini balonnya. Kemudian ini T, ini A. Kemudian ini ketinggiannya H dengan sudut yang dibentuk 30 derajat, dan ini pasti siku-siku. Oke, jarak A ke T kita belum punya. Jarak A ke T itu kita simbolkan dengan X misalnya. Dan jarak B ke T itu sama dengan Y. Sehingga kita bisa cari nilai dari AT-nya ya. Yaitu kita bisa manfaatkan tangan ya. Kenapa pakai tangan? Karena kita punya sudut, kita pengen tahu sisi depan dan sisi sampingnya, maka kita gunakan tangan. Tangan 30 sama dengan depan per samping yaitu H, per sampingnya itu X, sehingga tangan 30 tuh berapa teman-teman? 1 per akar 3 ya, sama dengan H per X, sehingga kalau kita tuliskan, kita kali silang, maka X nya sama dengan akar 3 dari H ya, gitu. Dengan cara yang sama coba kita buatkan segitiga sebelah kanannya, yaitu dari si anak si B ya, anak B maksudnya.
kita buatkan agak panjang ya, dengan sudut 45 derajat, siku-siku di T, dan ini balonnya, dan di sini ada si B-nya itu sendiri. Jarak balon terhadap tanah itu H, kemudian T ke B-nya kita simbolkan dengan Y ya. Karena kita masih sama sudutnya di sini, kita pengen tahu depan dan sampingnya, maka kita gunakan tangan lagi teman-teman, yaitu tangan 45 derajat itu sama dengan depan, yaitu H, bagi samping. Tangan 45 derajat sama dengan 1, maka 1 sama dengan H per Y, sehingga Y itu sama dengan H, gitu ya. Kalau sudah apa? Kalau sudah, kita coba manfaatkan informasi yang kita sudah buat tadi. Dia melihat dari arah selatan dan arah timur, yaitu yang akan kita fokuskan adalah segitiga ATB teman-teman. Segitiga ATB itu seperti yang saya bilang tadi, segitiga ATB dia siku-siku. Sini ya. Ini siku-siku di T. Ini saya simbolkan jadi A, ini B lah ya. Kemudian AT-nya itu X, kemudian TB-nya tadi saya simbolkan dengan Y. Nah, jarak dari A ke B-nya kalau berdasarkan soal itu 200 meter teman-teman. Ya. Karena dia bentuknya segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan Pitagoras. Yaitu sisi AB dipangkatkan 2 itu sama dengan penjumlahan pangkat 2 dari AT dan BT ya. Pangkat 2 juga, maka AB-nya 200, maka kita pangkatkan ya 200 pangkat 2, AT-nya kita simbolkan jadi X pangkat 2, BT-nya jadi Y pangkat 2. Nah, dari proses sebelumnya kita sudah simbolkan bahwa X itu sama dengan akar 3 dari H, Y itu sama dengan H, maka kita bisa ganti teman-teman. Di sini X-nya kita ganti dengan akar 3 dari H dipangkatkan 2 ditambah dari H pangkat 2 ya. Sehingga kalau kita bisa cek, akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 3, H pangkat 2 itu H pangkat 2, di sini H pangkat 2 ya. Sehingga kalau kita hitung, ini saya benerin ya, ini harusnya H pangkat 2, H pangkat 2 dan H pangkat, aduh jelek terus, sorry, ini H pangkat 2, H pangkat 2. Ini 200 pangkat 2 itu 40.000 ya. Kalau sudah, kita bisa hitung 3H pangkat 2 tambah H pangkat 2 sama dengan 4H pangkat 2, di sini 40.000, maka H pangkat 2-nya sama dengan 10.000 ya. Dari mana? Dari 40.000 dibagi 4 sama dengan 10.000. Maka H-nya sama dengan akar dari 10.000, yaitu sama dengan 100. Sehingga hanya 100. Dan kita langsung cek dulu atau informasinya, atau nanti dulu boleh kita cek dulu X-nya ya. X-nya itu sama dengan akar 3 dari H teman-teman ya. H-nya itu 100, maka akar 3 dari 100, atau kita bisa tuliskan ini 100 akar 3. Kemudian Y-nya itu sama dengan H, maka Y sama dengan 100. Sehingga kita bisa langsung coba cek dulu ya. Yang pertama, jarak B ke posisi bagian bawah T, jarak B ke bagian posisi, ini gimana nih, jarak B ke posisi bawah, jarak B ke posisi bagian bawah balon adalah H. Jarak B ke posisi bagian bawah balon atau T adalah H. Berarti dari sini, mohon maaf, dari B ke T itu saya simbolkan Y. Kalau misalkan H itu berarti jarak balon ke bagian bawah. Ini kan yang ditanyakan jarak B teman-teman. Jarak B ke posisi bagian bawah balon, otomatis bukan H ya. Ini salah. Kalau yang ditanyakan adalah jarak balon terhadap si T itu si H ya. Berarti ini salah, harusnya Y. Kemudian jarak A ke posisi bagian bawah balon T, berarti A ke T itu sama dengan X ya. A ke T kan sama dengan X. X-nya sama dengan akar 3 dari H. Akar 3 dari H-nya sama dengan 100 akar 3. Berarti ini juga salah. Kemudian sudut antara garis AT dan garis BT adalah 120.
garis AT dan garis BT. Ini kan AT, ini BT teman-teman. AT dengan BT itu berarti hubungannya 90 derajat, berarti ini salah juga. Kemudian kita lanjut yang pernyataan yang keempat, keliling segitiga TAB sama dengan 300 tambah 100 akar 3. Oke. Untuk mencari kelilingnya, kita bisa tambahkan AT ditambah BT ditambah AB teman-teman ya. AT-nya itu sama aja dengan X, X-nya 100 akar 3, BT-nya itu Y atau sama dengan 100, dan AB-nya 200. Maka tinggal kita hitung 100 tambah 200 itu 300. Nah 100 akar 3-nya tulis ulang ya, karena dia tidak sejenis maka tidak boleh dihitung. Sehingga pernyataan yang keempat itu betul. Kemudian tinggi balon udara ke tanah adalah 100 meter. Nah ini betul karena H-nya sama dengan 100 meter ya. Kita udah hitung yang sini. Maka pernyataan yang betul hanya di pernyataan keempat dan pernyataan kelima. Setelah saya cek di kunci jawaban, pernyataan 1 harusnya betul, tapi kalau kita analogikan atau kita cek kembali soal, ternyata jarak B ke posisi bagian bawah teman-teman, bagian bawah T itu adalah H, itu nggak mungkin karena dari B ke bagian bawah sini kan bukan B, bukan H. Yang H itu dari H ke balon gitu ya, dari T ke balon itu H. Jadi pernyataan 1 salah ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah persegi panjang PQRS dengan ukuran PQ sama dengan SR sama dengan 24 dan PS sama dengan QR sama dengan 20. Pada PQ terdapat titik A sehingga PA banding AQ sama dengan 1/3, dan pada QR terdapat titik B sehingga QB dibanding BR sama dengan 3/2. Garis tersebut berpotongan di C perbandingan PC dan CB. Ini sepertinya soal yang mirip pernah kita coba di bagian simulasi yang ketiga teman-teman ya. Maka coba kita gambar terlebih dahulu kali ya, biar kebayang bentuknya bagaimana. Oke, misalkan saya punya sebuah garis di sini pakai ini ya, koordinat kartesius. Kemudian terdapat titik, di sini ada titik P kali ya, misalkan P di sini dengan nilainya itu di 0,0. Kemudian ada titik P, karena P ke Q itu kan jarak PQ-nya 24, maka misalkan saya buat PQ-nya di sini lah ya. Ini Q 24,0 ya. Kemudian ada garis yang lain yaitu S R dulu kali ya. Karena P habis PQ, R-nya di sini, berarti misalkan R-nya di sini. Misalkan di sini lah ya. Wait, ini enggak lurus. Oke, ini di 24,20 ya, karena jarak dari Q ke R-nya tuh 20. Maka satu laginya S, berarti di sini S-nya itu di titik 0,20. Gitu ya teman-teman ya. Coba kita gambarkan, hubungkan titik-titiknya. Oke, sip. Oke, kurang lebih gitu teman-teman ya, bentuknya persegi panjang. Kemudian katanya ada garis, ada titik A yang di P dan Q ya, sehingga PA-nya itu banding AQ 1/3. Otomatis berarti dia ada di sebelah sini teman-teman ya, di sebelahnya dekat dengan si P. Nah si A ini ya, kita sebut si A lah ya, ini si A. Nah si A itu berarti kalau kita hitung si A itu kan katanya PA itu sama dengan PA banding AQ itu 1/3, maka PA itu sama dengan 1/4 ya, 1/4 dari PQ berarti. PQ-nya 24, maka 1/4 dari 24 ya teman-teman ya, sama dengan 6. Sehingga titik A itu pasti ada di 6,0. Oke,
Dengan cara yang serupa kita bisa cari juga sih titik dari ini ya, B-nya, karena B itu ada di P dan S ya, P dan S sehingga 3/2, berarti lebih dekat ke ini ya, lebih dekat ke QB. Q ini garis QR dan gak ada garis QR. Oh, QR terdapat titik B sehingga QB sama BR, berarti lebih gede di ini ya, lebih dekat ke BR ya di sini, berarti B-nya kurang lebih lah ya, berarti B. Nah, kita nggak tahu nilai B-nya berapa, kita bisa cari dari informasi soal, yaitu QB dibagi B, QB per BR itu sama dengan 3/2, maka QB-nya itu sama dengan 3 dari total panjangnya itu 5 ya, 3/5 dikali dengan QR, maka 3/5 dari QR-nya itu 20 sama dengan 15 teman-teman ya, berarti QB itu ada di 24,15. 20 bagi 12 teman-teman, 20 bagi 5 kan 4 dikali 3 12, ini berarti 12, ini 12 gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kita coba lanjutkan dengan gimana teman-teman, ada yang punya ide nggak? Kita bisa gunakan ini, pakai ini kali ya, karena dia apa namanya, berpotongan kayak gini, maka kita coba cari persamaan masing-masing. Ini kan kalau kita hubungkan ternyata nanti si apa namanya, si P ke B, nanti kita coba hubungkan garis tersebut akan berpotongan di C, maka PC banding CB, PC banding CB. Jika dibuat garis P ke B, coba kita hubungkan ya, P ke B, dan dari S ke A di sini ya. Nah, mereka akan berpotongan di C teman-teman di sini ya, berarti yang harus dicari adalah PC dan CB, sehingga coba kita buat persamaannya. Coba kita ini dulu ya, kita buat persamaan dari dua buah garis, persamaan dari garis PB. Berarti kalau kita ke garis PB, berarti kita titik P-nya ada di 0,0 dan titik B ya, titik B-nya itu ada di 24,12. Kita gunakan rumus persamaan dua titik, yaitu Y dikurangi Y1 dibagi dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Dalam hal ini saya tulis Y1-nya 12 ya, maka Y dikurangi 12 per 0 dikurangi 12 sama dengan X dikurangi 24 dibagi dengan 0 dikurangi 24. Sehingga kalau kita hitung, ini Y dikurangi 12, ini 0 dikurangi 12 itu negatif 12, ini X min 24, dan 0 kurangi 24 negatif 24 ya. Dan kalau kita hitung teman-teman, ini di titik sini negatif 12 sama negatif 24 itu bisa saling membagi, maka sisanya 2 ya. Kalau kita bisa tinggal kalikan, kali silang ya, nanti 2 nya dikali Y min 12, maka jadi 2Y min 24 sama dengan X dikurangi 24. Sehingga kalau kita tuliskan, nanti nilai 2Y akan sama dengan X. Oh ya, ini 0 ya teman-teman ya. Min 24 sama min 24 nya sama, maka 0, maka Y nya akan sama dengan setengah X teman-teman ya. Oke gitu. Nah, dengan cara serupa kita bisa cari juga persamaan si tadi kan PB, berarti sekarang SA teman-teman. Jadi kita cari persamaan garis SA ya. Berarti kita tulis terlebih dahulu koordinat dari S-nya. Koordinat dari S-nya itu sama dengan 0,20 dan A-nya itu ada di 6,0. Dengan rumus yang sama ya, saya nggak akan tuliskan ulang karena masih ada, maka tinggal kita langsung aja. Y dikurangi Y1 nya saya anggap 0 ya, dibagi dengan Y2 nya berarti 20 kurangi 0 sama dengan
X dikurangi 6 dikurangi 0 dikurangi 6. Sehingga kalau kita tuliskan jadi ini Y, ini 20, ini berarti X min 6, ini min 6 ya. Kita kali silang aja. Min 6 kali Y jadi min 6Y. 20 dikali X jadi 20X, 20 kali min 6 jadi min 120. Jadi nilainya akan sama dengan Y sama dengan 20X min 120 dibagi dengan min 6 teman-teman ya. Kalau diseranakan kita bagi dengan 2, maka di sini negatif 10 per 3 X ditambah dengan ini 120 bagi 6 itu bisa ya, sama dengan 20 ya. Oke, itu adalah dua persamaan antara garis PB dan SA-nya. Nah, setelah itu kita bisa substitusi aja teman-teman. Substitusi Y sama dengan setengah X kemana? Ke persamaan Y sama dengan negatif 10 per 3 X ditambah dengan 20 ya. Maka nanti bentuknya saya tuliskan dulu bentuk fungsinya. Y sama dengan negatif 10 per X ditambah 20, ini jadi setengah X ya. Setengah X sama dengan negatif 10 per 3X, ini harusnya per 3 teman-teman ya. Sorry salah. Berarti negatif 10 negatif 10 per 3X ditambah 20 teman-teman. Berarti kita pindahkan ke kiri. Sepertiganya jadi positif, 10 per 3 nya jadi positif ya. 10 per 3X sama dengan 20, sehingga kita samakan penyebut jadinya 6. Berarti di sini 3X plus 6 bagi 3 2 berarti 20 ya. 20X sama dengan ini 20. Berarti sehingga kita hitung 20 tambah 3 berarti 23X sama dengan 120, sehingga X sama dengan 120 dibagi 23 ya. Oke, kalau sudah kita dapatkan nilai X-nya, kita bisa cari nilai Y-nya teman-teman. Kita cari nilai Y-nya, yaitu berarti kita substitusikan kemana ya? Ini aja teman-teman ya, ke fungsi yang ini. Karena kan Y itu kan sama dengan setengah X teman-teman. X-nya kita udah punya yaitu 120 per 23. Sehingga kita bisa bagi 120 dengan 2 yaitu 60 per 23. Maka Y-nya sama dengan 60 per 23 dan X-nya sama dengan 120 per 23. Ini adalah koordinat dari si ini ya. Koordinat dari titik C teman-teman ya, titik potongnya. Berarti C-nya nanti ada di 120 per 23, 60 per 23. Nah, setelah ini kita coba cari perbandingan antara PC dan CB teman-teman. Dan ya, dengan rumus jarak kita rapikan dulu. Oke, karena yang diminta adalah PC banding CB, maka kita bisa tuliskan PC per CB. Itu kita bisa pakai rumus ini ya, rumus apa namanya? Rumus jarak. Kita langsung aja. Rumus jarak itu berarti nanti kan X1 X2 pangkat X1 kurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurang Y2 pangkat 2 teman-teman ya. Berarti kita bisa tuliskan PC, berarti kita cari titik P dan titik C. Kalau kita ini tuliskan di sini ya teman-teman ya, P-nya, ini titik C-nya, ini titik P-nya kita tulis di sini, P itu 0,0 dan C B, berarti kita butuh titik B. B itu di titik 24,12. Dapat dari mana sih? Dapat dari informasi yang kita udah coba tadi. Ini B-nya, ini P-nya kan ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita cari P sama C. Yang ini berarti kita anggap yang P-nya itu ini ya, apa sih namanya? X1 nya maka 0 dikurangi 120 per 23 dipangkatkan 2 ya, ditambah dengan 0 dikurangi 60 per 23 pangkat 2. Oke ya, ini saya ulang, saya rapikan. Oke, kalau sudah berarti coba kita substitusikan juga untuk C dan B nya. Kalau kebalik boleh nggak? Boleh, ini bolak-balik sama aja teman-teman, asalkan konsisten. Kalau misalkan yang ininya kita anggap sebagai X2,
Ini berarti harus Y2. Ini nggak boleh kalau ini X2 kita pakai Y2 nya dari sini, nggak boleh, harus dari titik yang sama. Kalau untuk X1 sama Y1, X2 sama Y2 nya harus satu titik ya. Oke, berarti kita coba juga untuk yang titik C dan B. Kita anggap C nya itu ini ya, yang C nya tuh 120 dulu, C dulu 120 per 23, kita kurangi 24, dipangkatkan 2, jangan lupa. Nah, karena kita awalnya pakai yang ini, maka depannya juga harus ini lagi teman-teman, nggak boleh tiba-tiba jadi 12 ya. Jadi 60 per 23 tutup, kurang dulu ya, kurangi dengan 12 pangkat dengan 2, jangan lupa dikurung, jangan diakarkan, jangan lupa diakarkan, sorry, gitu ya. Nah, kalau kita hitung nanti hasilnya akan ada di sini, kan ada sama-sama 23 teman-teman ya. Jadi otomatis 23 kali 23 kan 23 pangkat 2, karena dia penyebut maka jadi 1 per 23 kita bisa keluarkan, sehingga di dalamnya hanya akan ada berapa ya, 120 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 dibagi dengan cara yang sama teman-teman ya, berarti di bawahnya 1 per 23 nya bisa keluarin, maka nanti bisa didapat, kita bisa langsung hitung aja kalau yang ini ya, karena samain penyebut dulu, sehingga ini berarti 432 ya, 432 pangkat 2 kemudian ditambah dengan 216 pangkat 2. Teman-teman kalau misalkan mau dihitung, hitung dulu teman-teman ya, sengaja nggak saya coba hitung total karena biar teman-teman nyoba sendiri. Oke, yang ini kita bisa bagi, ini habis ya 1 maksudnya, berarti nanti sisa 12 pangkat 2 tambah 120 pangkat 2 tambah 60 pangkat 2 itu 18.000 ya, 18.000 dibagi dengan ini berarti berapa ya, coba kita hitung dulu. Ini berarti 200, ini ya 200.000 sekian, 233.280 ya. Oke, nah kemudian kita baru sederhanakan, kita bisa bagi, kita sederhanakan semua, kita bagi berapa ya, kita bagi 72 kali ya, bagi berapa ini, bentar ya, 118.000 itu kita bisa bagi dengan, biar arahnya tuh ke bilangan-bilangan ini teman-teman, bagi 720 benar ya. Kalau bagi 720 itu berarti 25, yang ini berarti 324, maka kalau kita sederhanakan, maka akar 25 itu 5, akar 324 itu sama dengan 18, sehingga nomor di jawaban di nomor 23 sama dengan yang D ya teman-teman ya. Ini prosesnya lumayan panjang untuk nomor 23, jadi teman-teman silahkan ditonton ulang kalau masih belum paham, dan boleh ditanyakan teman-teman. Ini soalnya soal mudah sebetulnya, hanya prosesnya aja yang cukup panjang. Kita lanjut nomor 24, tapi sebelum itu saya rapikan dulu ya. Oke, kita lanjut di nomor 24. Di nomor 24 ini gampang ya teman-teman, jadi kita nggak butuh space yang banyak, kita coba kerjakan di sini aja. Jadi soal itu pasti kayak gitu teman-teman, ada yang gampang, ada yang mudah, jadi ada yang cepat, ada yang lama. Jadi teman-teman harus main strategi, jadi jangan sampai terpaku di satu soal sehingga lama sekali, atau bahkan terpaku di banyak soal sehingga nanti waktunya nggak cukup. Jadi teman-teman harus main strategi juga, selesaikan yang kira-kira bisa selesai lebih cepat dulu aja, jangan nunggu semuanya selesai ya. Oke, kita coba untuk selesaikan di nomor yang 24, itu mencari rata-rata, maka tinggal kita hitung rata-ratanya. Itu kita coba hitung pendapatan dalam juta ya, yaitu kita jumlahkan aja semuanya teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita tuliskan, hari Senin itu 4, hari Selasa itu, ini nggak usah urut deh, bebas ya. Jadi kita coba tuliskan aja 4,5 ditambah 2,6, yang penting yang ada di sini ya teman-teman ya. Kemudian ditambah 7,5 ditambah berapa ini, berarti 4 ditambah 8,2
ditambah 9,2 ditambah 6 ya. Kalau kita cek berarti kan ini 6 ada, 9,2 ada, 8,2 ada, 4 ada, 7,5 juga ada, 2,6 ada, 4,5 ada. Oke ya. Nah, kemudian jangan lupa dibagi teman-teman dengan jumlah harinya, yaitu Senin sampai Minggu, maka dibagi dengan 7. Kalau kita hitung berarti di sini 42 ya. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 6 dalam juta, maka ini nilainya sama dengan 6 juta gitu ya. Teman-temannya untuk soal ini kayaknya bisa cukup cepat, bisa di bawah 2 menit, sehingga bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Oke, kita lanjut soal nomor 25. Nilai rata-rata dari nilai harian tersebut adalah, oke, untuk nyari rata-rata kayak gini kita nggak perlu pakai cara manual dengan mencari misalkan XI-nya kemudian kita kalikan gitu teman ya, nggak perlu ya. Nanti buang-buang waktu, kita gunakan rumus ini aja, rumus apa namanya, rumus rata-rata sementara ya. Perhatikan teman-teman caranya ya. Ini caranya gampang banget, jadi teman-teman harus disimak. Yang pertama kita cek terlebih dahulu posisi dari sebuah bilangan. Misalkan kita pilih bilangan randomly, bebas teman-teman ya. Kita pilih bilangan yang kelas yang ada di sini. Kita pilih yang di sini. Sehingga kita anggap dia di sini merupakan posisi 0. Kemudian kalau dia ke bawah berarti ini posisi 1, ini posisi 2, ini posisi ke 3. Berarti dia maju 1, maju 2, maju 3. Nah, berarti dia mundur 1 ke sini, ini mundur 2. Gitu ya. Kemudian kita kalikan teman-teman, kalikan antara nilai frekuensi dan posisi tadi. Maka kita kalikan, jadi 5 dikali negatif 2 jadi negatif 10, ini jadi negatif 8, ini jadi 0 ya teman-teman ya. Ini dikali jadi 15, ini jadi 12, dan ini jadi 12. Nah, boleh nggak sih kalau misalkan kita ambil posisinya nggak di sini? Boleh teman-teman, boleh ambil di sini, boleh di sini, boleh di sini. Kenapa saya ambil posisi di tengah-tengah? Karena ngalinya biar nggak terlalu banyak. Karena kalau misalnya kita mulai dari sini, ini otomatis posisi 0. Ini posisi kedua, ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Otomatis nanti ngalinya gede juga gitu loh. Ambil posisi di tengah-tengah itu biar pengalinya tuh nggak terlalu besar aja gitu. Kalau sudah, kita bisa tambahkan teman-teman hasil ininya tadi, yaitu berarti negatif 10 tambah negatif 8 tambah 0 tambah 15 tambah 12 tambah 12 itu sama dengan 21 ya. Oke. Kemudian kalau sudah berarti tinggal kita substitusikan ke sini teman-teman. Kan nilai X-nya, yang mana kita tadi sudah ambil kelas yang ini, maka kita ambil nilai tengah dari kelas ini. Nilai tengah dari kelas ini itu adalah dari 71 ke 75, otomatis nilai tengahnya sama dengan 73 ya. Kalau sudah punya nilai tengahnya, maka kita coba kalikan hasil perhitungan yang ini, yang tadi, dengan panjang kelas, yaitu 21, dan panjang kelasnya itu sama dengan, ini ya, 61 ke 66, itu sama dengan 5 teman-teman ya. Di 21 dikali 5 dibagi dengan frekuensinya teman-teman. Frekuensi dari mana? Frekuensi totalnya. Frekuensi totalnya ada berapa gitu? 5 ditambah 8 13 tambah 12 25, ini 40, 46, dan 50. Berarti ini dibagi 50 ya. Maka kita bisa tuliskan 73 ditambah, nah ini 5 dibagi 50 kan bisa ya, berarti 21 per 10. Ini 10 ya. Sehingga 73 ditambah 2,1. Kalau kita hitung nilainya akan sama dengan 75,1. Jawabannya yang E. Ini teman-teman kalau udah jago untuk soal nomor kayak gini, soal nomor 25 model rata-rata kayak gini, bisa diselesaikan dalam waktu ya 1 menit lebih ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ngitung yang rumus manual gitu loh, yang harus cari XI-nya, kemudian kita kali satu-satu, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan ini. Itu bisa, cuman panjang sekali, repot sekali gitu loh. Apalagi kalau misalkan angkanya gede ya. Jadi harus harus kita pakai cara yang sekira-kiranya harus efektif untuk diselesaikan gitu ya. Kita lanjut nomor 26. Nilai yang dianggap tuntas adalah nilai yang lebih besar atau sama dengan 75. Banyak peserta didik yang tuntas. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita tahu bahwa nilai yang tuntas adalah nilai di atas 75 teman-teman ya. Berarti nilainya itu harus lebih dari sama dengan 75. Yang sudah pasti lolos di
angka 75 kan ini udah pasti lolos nih ke sini ya. Yang ini sudah pasti lolos teman-teman ya. Yang ke kanan udah pasti lolos karena nilainya lebih dari 75. Ya kan ya? Cuman di sini ada beberapa bagian yang di sini yang ada yang lolos, ada yang enggak nih di sini nih. Ya. Jadi kita perlu cari yang di daerah situ dulu. Bisa kita cari proporsinya dulu ya. Berarti proporsi yang lolosnya itu berarti kita punya panjang kelasnya itu 76,5 ya, yang di posisi yang belum jelas itu 76,5 dikurangi 70,5. Kemudian kita bagi dengan awet, dikuranginya jangan dikurangi dengan 70 tapi dikurangi dengan batas bawah yang ini teman-teman, yaitu dikurangi 75 berarti ya, dikurangi 75 dibagi dengan panjang kelasnya itu dari ini 70 ke 76 maka sama dengan 6 dikali dengan frekuensinya yaitu 4 ya, maka kita kalikan 4, maka di sini sama dengan 1,5 dibagi 6 dikali 4, maka nilainya sama dengan 6 bagi 6 teman-teman ya, sama dengan 1. Berarti yang lolos dari kelas ini hanya 1 orang, sehingga yang lolos pada atau tuntas semuanya itu, yang tuntas itu berarti akan kita tambahkan 1 ditambah 12 ya, ditambah 13 ditambah 6 ditambah 3 teman-teman. Ini 1 tambah 12 tambah 13 tambah 6 dan tambah 3. Otomatis kalau kita hitung 12 tambah 13 itu 25 ya, 6 tambah 3 9 tambah 1 10 ya, maka sama dengan 35 orang. Jadi kita bisa hitung persentasenya sama dengan 35 per total orangnya, berarti 40 ya, dikali dengan 100. Dapat dari mana 40? Ini teman-teman kita hitung aja, 6 tambah 3 12 tambah 13 4 tambah 6 ya, betul ya. Oke, berarti tinggal kita kali 100 sama dengan 7/8 ya, yang ini ya, kita bagi 5, ini 100 maka sama dengan 87,5% teman-teman. Maka nilai yang tepat jawabannya adalah yang B ya. Gitu ya teman-teman untuk nomor 26. Kita lanjut nomor 27. Rata-rata nilai mata pelajaran matematika dari 25 peserta adalah 84. Kemudian berarti rata-rata ini ya total nilainya. Berarti kalau kita nyari total nilai sama dengan 84 aja dikali dengan 25 ya, sama dengan 2100. Kemudian apa ini? Rata-rata nilai tersebut tetap sama meskipun satu nilai terendah dan satu nilai tertinggi dikeluarkan. Berarti ini kasus ketika belum ada yang dikeluarin. Ini kasus ketika ada yang dikeluarkan. Ada berarti yang nilai terendah 1, nilai tertinggi 1, berarti ada 2 yang dikeluarkan. Kalau dikeluarkan 2 maka sisanya pasti 23, tapi rata-ratanya sama, berarti 84 dikali 23 sama dengan berapa ya, 1932 kali ya. Oke, pertanyaannya adalah total nilai 25 peserta didik adalah 2100. Oh ya, ini betul ya, kita udah ngitung. Berarti pernyataan pertama betul. Kemudian berarti ini 1 betul ya, benar. Untuk pernyataan yang kedua, jika nilai tertinggi dan terendah adalah 168. Oh, jumlahnya. Berarti kalau nyari jumlah ini berarti kita ini aja, kurangin aja teman-teman. Yang 2100 kita kurangi dengan yang sudah dikeluarkan yaitu 1932. Maka hasilnya itu adalah penjumlahan nilai yang dikeluarkan, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah, yaitu sama dengan 168. Betul ya. Di pernyataan yang kedua juga betul. Kemudian pernyataan yang ketiga katanya minimal terdapat 2 peserta yang mendapat nilai 84. Rata-rata 84, tetapi di sini ada keterangan berupa bilangan bulat positif tidak lebih besar dari 100 dan tidak semua peserta didik memperoleh nilai yang sama. Berarti kemungkinan ada yang sama betul, tapi ada keterangan minimal terdapat 2 peserta yang mendapat nilai 84, belum tentu ya. Bisa jadi yang nilainya sama bukan di 84, bisa juga di angka yang lain. Jadi ini
pernyataan yang kedua itu masih bisa diperdebatkan sehingga tidak perlu dijawab, ini berarti salah. Kemudian selisih nilai tertinggi dan terendahnya 20. Ini salah ya. Di nomor 3 salah. Nomor 4 juga salah ya. Karena informasi antara yang tertinggi dan terendah hanya jumlahnya aja, yang selisihnya itu kita nggak perlu cari ya, karena bisa kita cari sih, tapi kayaknya nggak sama sih. Nggak akan nilainya 20. Kemudian yang pernyataan yang kelima, jika nilai terendahnya 68, nilai tertingginya 100. Berarti ini betul ya, karena kan tadi hasil jumlahnya aja udah, misalkan yang tertingginya X, yang terendahnya Y itu 168, otomatis kalau terendahnya 68 maka 168 dikurangi, ini berarti X yang dicari. X nya berarti sama dengan 168 kurangi 68 sama dengan 100 ya teman-teman ya. Maka itu betul, sehingga pernyataan yang tepat di soal nomor 27 sama dengan yaitu 1, 2, dan 5 ya. Oke, kita lanjut di nomor yang 28. Di nomor 28 ini, dalam memperingati Hari Guru di sekolah Maju Bersama, seorang guru akan memilih 15 peserta terdiri dari 8 laki-laki dan 7 perempuan. Akan dijadikan panitia yang terdiri dari 1 ketua, berarti posisinya itu ketua, kemudian wakil ketua dan sekretaris, kemudian ada 2 bendahara dan bendahara. Berarti akan ada berapa ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 posisi. Kemudian dengan syarat ketua harus laki-laki dan bendahara harus perempuan. Berarti kita bisa melakukan komposisinya tuh ini teman-teman ya. Berarti kita coba pakai filling slot, tapi juga pakai kombinasi, karena di sini perempuannya itu harus perempuan, tapi di sini nggak perlu urutannya nih. Jadi nggak penting bendaharanya siapa ya. Sehingga kita bisa mulai di sini. Berarti ada banyak kasus teman-teman ya. Kasusnya itu bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kasus pertama itu kondisinya itu ketika ketuanya laki-laki. Saya simbolkan ketuanya K ya. Ketuanya laki-laki teman-teman, tetapi wakilnya juga laki-laki. Sekretarisnya laki-laki. Sekali ya, sekretarisnya laki-laki, tetapi bendaharanya harus perempuan 2 kan. 2 perempuan. Sehingga kalau misalnya kita buat ini ya, komposisinya tuh ada 5 posisi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah 4 dan 5 nya kita nggak perlu pakai komposisi kayak gini, karena dia udah otomatis kita ambil 2 dari total 7 perempuan, kombinasi aja ya. Nah sisanya itu berarti di sini harus laki-laki, karena laki-laki ada 8, maka ini 8 dikali 7 dikali 6 ya. Tinggal kita hitung teman-teman, 8 dikali 7 dikali 6 dikali kombinasi 2 dari 7 yaitu 21 ya. Maka tinggal kita hitung, nilainya sama dengan 7056 gitu. Nah itu kasus ketika kondisinya seperti itu. Kemudian coba kita kasus berikutnya, kalau ketua kan harus laki-laki ya. Berarti yang kita komposisikan tuh wakil sama sekretarisnya aja tadi. Coba kalau wakilnya itu kita buat laki-laki tapi sekretarisnya perempuan teman-teman, dan bendaharanya masih tetap 2 perempuan ya. Sehingga kalau kayak gini kan kita pilih dulu ketua, wakil, sekretaris, dan ini komposisi dari 2 orang itu ya. Yang pertama kita ambil ketuanya dari 8, total 8. Kemudian karena sudah dipakai 1 orang, maka sisa 7 di sini ya untuk laki-lakinya. Kemudian di sini harus perempuan, karena perempuan awalnya 7, maka ini berarti 7. Karena sudah dipakai untuk sekretaris 1 orang, maka untuk komposisi bendaharanya itu hanya kombinasi dari 2 dari 6 teman-teman ya. Sehingga kalau kita hitung 8 dikali 7 dikali 7 dikali kombinasi 2 dari 6 itu berapa? 15 ya. Ya 15 ya. Maka tinggal kita hitung 8 kali 7 kali 5, 8 kali 7 kali 7 kali berapa itu? Kali 15 berapa teman-teman ya? Sama dengan 5.850 ya. Oke. Coba kalau kasus yang ketiga,
Kasus ketiga berarti kalau ketuanya laki-laki otomatis aman ya. Kemudian wakilnya kita balik jadi perempuan. Nah, si sekretarisnya kita buat laki-laki. Dan bendaharanya masih 2 orang itu. 2 perempuan. Sehingga kita punya komposisinya nanti akan ada 8 diambil, ini berarti 7 dari perempuan ya wakilnya ya. Kemudian laki-laki sekretarisnya kan sisa 7 juga ya. Maka di sini juga kombinasi 2 dari 6. Ini berarti nilainya sama ya kayak yang di atas, kayak kasus kedua. Ini 5.880. Kemudian kasus keempat yang terakhir itu ketika apa? Ketika ketuanya laki-laki, wakilnya perempuan, dan sekretarisnya juga perempuan, teman-teman. Berarti sekretarisnya perempuan dan bendaharanya juga 2 perempuan. Oke, berarti nanti di sini komposisinya akan ada 8 laki-laki yang dipilih kemungkinan. Kemudian 7 kemungkinan untuk perempuan dan 6 kemungkinan untuk perempuan untuk sekretaris. Maka kita akan ambil 2. Nah, total dari perempuan kan 7, diambil 2, teman-teman. Maka kombinasinya ambil 2 dari 5 ini ya. Sehingga kita bisa hitung 8 kali 7 kali 6, ini kombinasi 5 dan 2 itu 10 ya. Sehingga hasilnya adalah 3.360. Maka total cara pemilihannya itu ini akan kita jumlahkan, itu 7.056 ditambah dengan 5.880 ditambah 5.850 ditambah 3.360. Nilainya akan sama dengan 22.176 ya. Berarti jawabannya yang D ya teman-teman ya. Itu teman-teman untuk soal kaidah pencacahan atau kombinatorikal di nomor 28. Ini sebetulnya nggak terlalu susah, cuman kasusnya harus dipecah satu-satu. Kita kadang-kadang terkecoh karena kita mikirnya kalau ini komposisi wakil sama sekretarisnya itu tidak bisa ditukar-tukar, ternyata bisa ditukar-tukar sehingga menghasilkan kasus-kasus yang banyak. Kita lanjut nomor 29 ya. Oke, di dalam kotak terdapat X bola biru, Y bola kuning, dan Z bola hijau. Jika diambil 2 bola secara acak sekaligus, tentukan peluang terambilnya bola dengan warna berbeda. Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut? Jumlah bola dalam kotak adalah 12, perbandingan banyak bola biru dan bola kuning dan hijau adalah 3, 2, 1. Oke, kita langsung gabung aja teman-teman ya, karena kayaknya kalau digabung lebih cepat aja. Kita coba gabungkan pernyataan 1 dan 2. Karena kalau hanya jumlah bolanya dalam kotak 12 kayaknya nggak mungkin kita bisa selesaikan. Kalau perbandingan banyak bola biru dan bola kuning dan hijaunya doang yang kita cari, itu juga nggak mungkin ya. Jadi kita coba gabungkan. Yang pertama, X-nya itu katanya biru ya, berarti kita simbolkan karena perbandingannya itu di 3, 2, 1, maka coba kita bandingkan kelipatannya tuh dengan K ya. Maka X sama dengan 3K. Karena kan perbandingan 3, 2, 1 tuh nggak literally 3, 2, dan 1. Bisa juga kelipatannya teman-teman. Maka kita bisa buat K-nya sebagai kelipatannya ya. Untung-untung kalau misalkan K-nya sama dengan 1, sehingga nilainya beneran 3, 2, 1. Tapi kalau K-nya tidak sama dengan 1 kan jadi masalah. Maka kita tuliskan jadi X-nya sama dengan 3K, Y-nya 2K, dan Z-nya sama dengan K. Oke. Dari pernyataan yang kedua ya. Kemudian dari pernyataan ke-1 katanya X ditambah, ini dari pernyataan yang kedua, dari pernyataan satunya adalah jumlah bola dalam kotak, maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Maka kita bisa tuliskan nilai X-nya 3K ditambah 2K ditambah K sama dengan 12, sehingga kita bisa jumlahkan jadinya 5, 6K ya. 6K sama dengan 12, K-nya sama dengan 2. Tuh teman-teman, K-nya 2 teman-teman, sehingga nilai X-nya tuh enggak 3, 2, 1, X-nya tuh malah 3 dikali 2 yaitu 6, Y-nya itu 2 dikali 2 yaitu 4, Z-nya sama dengan K, berarti sama dengan 2. Sehingga ini kan kalau kita sederhanakan 6, 4, 2 ya, kalau sederhanakan jadi 3, 2, 1. Tapi kan tidak
nilainya itu tidak 321 beneran gitu, tapi kelipatannya. Makanya kita cari dulu kelipatannya itu berapa. Oke ya. Nah, kalau sudah berarti kita cari total dari ininya, apa sih namanya? Total dari bola yang akan kita ambil ya. Di sini katanya total berapa peluang mengambil bola dengan warna berbeda. Oke, berarti kita coba ambil ini ya, cara mengambil dulu, kita cara berpikirnya terbalik aja teman-teman. Karena kita mau nyari warna yang berbeda, maka kita cari total aja dulu, cari total berapa dikurangi dengan warna yang sama, nanti dapat yang berbeda kan. Gini cara berpikirnya itu, berarti untuk warna yang berbeda kita berpikir secara komplement gitu loh, secara terbalik. Untuk mencari warna berbeda tuh tinggal kita cari totalnya berapa dikurangi warna yang sama kan. Ya nggak sih teman-teman? Iya kan? Nah, karena kayak gitu maka kita gunakan proses ini aja, berarti kita cari dulu totalnya. Saya rapikan dulu ya. Oke, kita cari totalnya. Berarti kalau mau nyari total, berarti kita gimana teman-teman? Berarti kalau mau nyari total cara mengambil 2, berarti kita ambil ini dulu ya. Ambil berapa? Total ambil 2, total ambil 2. Ini buat nyari NS ya. Total ambil 2 dari totalnya 12. Itu sama dengan kombinasi 2 dari 12 teman-teman ya. Maka nilai sama dengan 12, 11, 10 faktorial. 10 faktorial berarti ini 10 faktorial sama 2 faktorial. 132 bagi 2, 66 ya. Oke, berarti kita coba sekarang ambil biru yang sama. Ambil 2 biru sama, 2 bola biru sama. Kalau ambil 2 biru yang sama, maka peluangnya sama dengan kita ambil 2 dari total biru tuh ada 6 tadi ya, yaitu biru kan X ya. Yang ini teman-teman. Ya. Maka jadi nanti ambil 2 dari 6 dibagi dengan ambil 2 dari total 12. Nilainya sama dengan ini bawahnya udah kita hitung 66 ya. Kenapa saya tuliskan di sini? Biar teman-teman nggak perlu ngitung ulang gitu loh. Nah, tinggal kombinasi 6 dan 2 itu 15. Kita tuliskan dulu aja. Kemudian kita ambil berikutnya, ambil 2. Sekarang kalau udah biru sama, maka tinggal kuning yang sama ya. Ambil kuning yang sama, berarti nanti peluangnya itu, kuning itu hanya ada 4. Kita ambil 2 dari 4. Dan kita ambil 2 dari 6, 12 sorry. Kita ambil 2 dari 12 lagi. Maka nilainya ambil kombinasi 2 dan 4 itu sama dengan berapa teman-teman? 1 per 1 ya. Wait, salah. Kuning tuh bentar, saya bingung nih. Kuning, hijau. Oh ya, kuning tuh benar ya. Kuning tuh 4 ya. Kuning tuh berarti 4, 2 tuh 6. Ini kombinasi 6 per 66. Jangan diseranain teman-teman ya, karena kan nanti kita ujung-ujungnya ngitung, jadi nanti biar penyebutnya sama gitu loh. Kemudian yang terakhir berarti kalau sudah ambil 2 kuning berarti ambil 2 hijau sama ya. Hijau itu berarti yang Z, yaitu kita ambil 2 dari 2, ambil 2 dari 12, maka kombinasi 2 dari 2 itu 1, ini berarti 66. Sehingga ketika kita mau mengambil yang berbeda, totali dulu yang samanya deh, yang sama, total samanya itu sama dengan berarti 15 per 66 ditambah 6 per 66 ditambah 1 per 66, kan nilainya 15, 16, 32 ya, 32 per 66, 22 ya, 22 per 66. Terus sama dengan kalau bagi 22 berarti 1 per 3 teman-teman ya. Nah, ini total yang samanya. Nah, kita kan mau nyari ambil yang berbeda. Kalau mau nyari yang berbeda kan berarti yang berbeda itu sama dengan total dikurangi yang sama. Ya nggak sih? Nah, total dari peluang itu kan nilainya 1. Peluang kan nggak mungkin lebih dari 1, pasti peluangnya 1. Maka 1 dikurangi 1 per 3 teman-teman, maka nilainya sama dengan 2 per 3. Sehingga pernyataan 1 dan 2 cukup menjawab pertanyaan mengenai peluang terambilnya warna berbeda. Oke, maka jawabannya adalah yang C.
Gitu teman-teman ya. Ini di soal ini kayaknya kita akan lebih dari 1 jam teman-teman, jadi teman-teman harus sabar ya. Tapi jangan ini teman-teman, jangan merasa sia-sia karena semuanya pasti ada ujungnya, dan ujungnya pasti baik kalau teman-teman berjuang untuk masa depan teman-teman semua. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Di suatu sekolah terdapat 60 peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler basket, voli, dan bulu tangkis. Nanti kita simbolkan B untuk basket, voli V, bulu tangkisnya BT ya. Peluang terpilihnya seorang peserta didik yang mengikuti basket adalah 1/4. Oke, berarti voli 1/3 dan bulu tangkis itu sebesar 5/12. Berarti apa lagi? Banyak peserta didik yang mengikuti basket dan voli, berarti kita cari basket dan voli ya. Berarti basket dan volinya dulu ada 5 orang. Kemudian basket dan bulu tangkis, basket irisan bulu tangkis BT ya, sama dengan 4. Kemudian ada lagi yaitu voli dan bulu tangkis sama dengan 6 ya. Serta banyak peserta didik yang mengikuti ketiganya adalah 2 peserta didik. Berarti ketiganya itu berarti dia ikut bulu tangkis, ikut basket, ikut voli juga, ikut bulu tangkis juga ya. Maka nilainya sama dengan 2 orang. Oke, kalau sudah coba kita ini dulu. Totalnya kan tadi saya tulis di sini ya. Totalnya itu sama dengan 60 anak atau 60 orang. Kemudian yang ikut basket itu peluangnya 1/4 yang lolos ya. 1/4 dikali 60 teman-teman. Maka di sini basket itu hanya 15 orang. Kemudian volley itu 1/3 dari 60. Maka ini berarti berapa ya? 20 ya. Dan bulu tangkisnya itu 5/12 dari 60. Kan nilainya sama dengan 25 ya. Oke, ada 25 anak. Habis itu kita bisa cari peluang terpilih peserta didik yang hanya mengikuti bulu tangkis saja. Oke, berarti coba kita cari totalnya dulu ya. Kita pakai rumus ini, inklusi eksklusi ya. Total itu kan sama dengan B ditambah V, voli ditambah bulu tangkis, dikurangi dengan irisan basket dan voli, dikurangi dengan irisan basket dengan bulu tangkis, kemudian irisan antara voli dan bulu tangkis, ditambah dengan total yang ikut ketiga-tiganya, basket, irisan voli, irisan bulu tangkis. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan mau mencari siswa yang hanya mengikuti bulu tangkis, maka tinggal kita kurangi aja dari total yang ikut bulu tangkis dikurangi dengan yang irisan-irisannya, yaitu ini berarti yang ikut bulu tangkis dikurangi dengan irisan-irisannya ini dan ini kan ya. Ya enggak? Berarti nanti coba kita tulis yang hanya BT, hanya bulu tangkis itu sama dengan hanya bulu tangkis, saya singkat ya, itu sama dengan BT dikurangi dengan B irisan bulu tangkis, semuanya yang beririsan dengan bulu tangkis pokoknya, karena kita pengen tahu yang ikut bulu tangkis doang tuh berapa peluangnya, pemilihannya tuh voli bulu tangkis, dan yang ikut ketiganya ini ditambah ya, ditambah dengan B irisan voli irisan bulu tangkis. Oke, kalau sudah kita tinggal hitung yang ikut bulu tangkis doang itu 25. Ikut 20 ini ya, teman-teman ya. Kemudian yang irisan B irisan BT itu sama dengan 4. V iris BT itu 6 ditambah dengan 2 ya. Yang ikut tiga-tiganya 2. Sehingga kalau kita hitung di 15 tambah 2 17 ya. Sehingga kalau misalkan mencari peluangnya, karena totalnya adalah 60 orang dan yang hanya ikut bulu tangkis 17, maka peluangnya adalah 17/60 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman, itu adalah soal terakhir di simulasi paket yang keempat, dan kita akan lanjut untuk simulasi paket kelimanya jika banyak yang menonton ya. Tapi kalau misalkan yang menonton sedikit ya
terpaksa nanti kita tidak lanjutkan. Jadi teman-teman pastikan kalau misalkan memang pengen melanjutkan untuk paket yang kelimanya, kasih tahu saya untuk melanjutkan paket kelimanya ya, di chat di kolom komentar, dan jangan lupa juga like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan bisa menemani teman-teman untuk menggapai cita-cita dan impian teman-teman di masa depan ya. Saya pamit dan dadah.